Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Sabrina Irawan Putri Dan saya Khairunisa Dwi Megawati. dari kelas Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi Solid A1. Kami ingin mempresentasikan tentang kapsul anti-hiperlipidemia herbal. Antihiperlipidemia adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma atau lemak dalam darah. Kita memakai ekstrak herbalnya itu kita memakai ekstrak buah mengkudu dan ekstrak rimpang temulawak. Efikasi dari ekstrak mengkudu berfungsi menetralkan kelebihan radikal bebas. Senyawa yang utama pada mengkudu adalah scopoletin yang dijadikan standar untuk menentukan kualitas dari buah mengkudu. Scopoletin itu berkhasiat untuk mengobati gangguan saluran pencernaan. Tetapi bahan aktif alami seperti polifenol memiliki bioavailabilitas yang rendah. Lalu ada temulawak. Temulawak itu sukar larut dalam air, bioavailabilitasnya juga menjadi rendah. Temulawak itu mempunyai senyawa kurkuminoid yang memberi warna kuning pada temulawak dan kunyit. Untuk mengkonsumsi temulawak dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Itu karena mengandung kurkuma yang cukup tinggi di dalam temulawak, dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang cukup efektif. Dosis lazim dari ekstrak rimpang temulawak dan ekstrak buah mengkudu sama-sama sebesar 125 mg. Sifat fisika kimia dari ekstrak temulawak dan mengkudu adalah mengkudu itu rimpang mengkudu atau Curcuma santoriza crops berbentuk bulat memanjang, berwarna kuning di bagian luar, lalu panjang rimpang kurang lebih 5-9 cm. Daun mengkudu berbentuk cair, jernih, dan berwarna hijau kehitaman, berbau khas, dan rasanya pahit. Lalu kita masuk ke formulasi sediaan. Bahan aktif yang kita gunakan adalah ekstrak buah mengkudu sebanyak 200 mg dan ekstrak rimpang temulawak sebanyak 100 mg. Eksipien yang kita gunakan ada Primogel, berfungsi sebagai disintegran, konsentrasinya 2-8%. Lalu ada Avicel yang berfungsi sebagai glidan dengan konsentrasi 5-30%. Lalu ada Capocil, berfungsi sebagai pengisi kapsul, konsentrasi 0,1-1%. Kita masuk ke hitungan bahan. Ekstrak buah mengkudu yang kita gunakan itu 200 mg per kapsul. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan juga 100 mg per kapsul. Primogel kita memakai 8%, jadi 8% dikali 300 total dari ekstrak buah mengkudu dan ekstrak rimpang temulawak sama dengan 24 mg. Avicel kita gunakan 15%, dikali 300 sama dengan 45 mg. Lalu ada Capocil kita gunakan 1%, dikali 300 sama dengan 3 mg. Total bahan untuk satu kapsul itu ada 402 mg. Kita itu membuat kapsul 20.000 kapsul. Jadi 20.000 kapsul dikali 402 mg sama dengan 8.040.000 mg per 20.000 kapsul. Lalu ada perhitungan nomor kapsul. Bobot bahan obat per kapsul adalah 400 mg. Jadi 400 mg per 65. 65 itu sudah ketentuan sama dengan 6 grain. Lalu dibulatkan. Jadi 7 dikurang 6 sama dengan 1. Jadi nomor kapsul yang digunakan adalah 1. Kemudian ada cara pembuatan.
Cara pembuatan kapsul campuran ekstrak rimpang temulawak dan ekstrak buah mengkudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak kering rimpang temulawak dicampurkan dengan ekstrak kering buah mengkudu diaduk ad homogen. Yang kedua, tambahkan primogel, avisel, dan capocil, terus ad homogen ditambahkan sisa ekstrak kering buah mengkudu. Yang ketiga, ada siapkan cetakan kapsul nomor 1, tata cangkang kapsul yang sudah dibuka pada cetakan. Yang keempat, masukkan seluruh bahan obat pada badan kapsul. Yang kelima, tutup cangkang kapsul yang sudah diisi, simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang keenam, masukkan dalam kemasan dan diberi etiket. Berikutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Ditimbang 20 kapsul, ditimbang lagi satu persatu dan dikeluarkan isi semua kapsul. Terus ditimbang seluruh bagian cangkang kapsul dan dihitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom A, dan untuk setiap 2 kapsul tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom B. Yang kedua ada uji keseragaman kandungan. Ditetapkan kadar 10 satuan satu persatu seperti tertera pada penetapan kadar dalam masing-masing monografi, kecuali dinyatakan lain dalam uji keseragaman kandungan. Kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan dari keseragaman dosis dipenuhi jika jumlah zat aktif tidak kurang dari 9 dari 10 satuan. Sediaan terletak dalam rentang 85% hingga 115% dari yang tertera pada etiket, dan tidak ada satuan terletak di luar rentang 75% hingga 125% dari yang tertera pada etiket, dan simpangan baku relatif dari 10 satuan sediaan kurang dari atau sama dengan 6%. Yang ketiga ada uji waktu hancur. Dimasukkan 6 kapsul pada masing-masing tabung dari keranjang, lalu dimasukkan kasa pada masing-masing tabung dari keranjang, dan digunakan air bersuhu 37 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius sebagai media. Kapsul diamati, waktu yang digunakan untuk menghancurkan ke-6 kapsul tidak lebih dari 15 menit. Semua kapsul harus hancur kecuali bagian dari cangkang kapsul. Bila 2 kapsul tidak hancur sempurna, pengujian diulangi dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang 16 dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna. Yang keempat ada uji disolusi. Uji disolusi kapsul sangat tergantung dari sediaan yang terkandung di dalamnya. Umumnya dilakukan sama seperti tablet, hanya saja agar kapsul bisa tenggelam di dalam media yang digunakan. Alat yang dipakai adalah alat-alat dalam uji disolusi, yaitu menggunakan keranjang putar. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada macerator, yang kedua penyaring Buncher, lalu ada rotary evaporator Bunchi R153, corong pisah 1 liter, beker glass 100 ml, gelas ukur dengan ukuran 10, 50, dan 100 ml, batang pengaduk, corong, Erlenmeyer 250 ml, mortir dan stemper, labu ukur 5 dan 10 ml, lalu pipet, mikropipet, kertas saring,
RWK disintegrator tester type DT501 dan densitometer. Lalu ini ada kemasan untuk kapsul antihiperlipidemia herbal. Lalu ini ada contoh etiketnya dan daftar pustaka yang kita menjadi acuan untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu bila ada salah kata maupun salah penulisan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.